Kita lanjut ke log dan ilog. Oke, untuk log dan ilog ini untuk mengakses baris dan kolom. Jadi seumpamanya teman-teman punya dataset seperti ini. Datasetnya seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah bisa nggak teman-teman ngambil cuman separuh aja, segini, sampai city? Atau hanya memunculkan produk ID, brand, quantity, sama item price, karena yang lain nggak pakai. Bisa nggak kita cuma ngambil segini aja? Bisa. Atau misalnya, bisa nggak teman-teman dapatkan informasi tentang apa ya namanya, transaksi yang terjadi di kota Jakarta Selatan, kemudian dengan brand fee misalnya, ada apa aja sih? Ada berapa banyak order yang dari Jakarta Selatan order brand fee? Nah, itu kita bisa gunakan log dan ilog. Bedanya kalau log ini locate atau locating ya, maksudnya locate menemukan lokasinya ada di mana gitu ya. Search lah ya kalau menurut kita biasanya. Bedanya kalau log itu menggunakan label. Artinya captionnya, title-nya atau judulnya, teksnya. Jadi teman-teman kalau mau cari anak Jakarta Selatan ya di search, berarti carinya Jakarta Selatan, itu pakainya log. Terus misalnya mau nyari brand fee, ya berarti itu harus pakai log, karena brand fee itu adalah labelnya atau captionnya, teksnya gitu. Sementara kalau ilog apa? ilog itu sesuai dengan namanya, i-nya adalah integer, atau yang kita cari di sini berdasarkan integer indeksnya. Jadi indeksnya yang kita cari. Jadi kita nggak bisa nyari anak Jakarta Selatan, nggak bisa. Kita cuma bisa tahu indeksnya berapa. Nah, masing-masing dari ini ada positif, ada negatifnya, ada kekurangan dan kelebihan, dan ada kapan kita pakainya. Ya sudah jelas, kalau kita mau ngambil label secara khusus, misalnya kita mau nyari anak Jakarta Selatan, ya pakai log. Tapi kayak contohnya kayak kemarin, semester sebelumnya, kita mau misahin antara atribut dengan label. Nah, atribut dengan label, kita nggak butuh labelnya gitu. Kita nggak butuh teksnya, kita cuma tahu misahin mana atribut, mana label. Labelnya pasti ada di ujung, ya berarti kita ambil aja ujungnya aja. Berarti yang ini kita jadikan label, yang ini jadikan atribut. Yang ini jadikan label, yang ini jadikan atribut. Berarti kita nggak perlu tahu dong isi dari isinya itu apa, apakah false, true false, atau high, normal high, nggak perlu tahu. Kita cuma tahu dia kolom 0 sampai kolom 4. Itu atribut. Kalau untuk labelnya hanya kolom terakhir saja. Nah, seperti itu penggunaannya ya. Untuk menggunakan log dan ilog. Oke, kita bahas log dulu. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman mau pakai log, itu teman-teman harus tahu indeksnya. Indeksnya. Karena kita mau cari seperti query loh ya, select all from misalnya order, where order ID sama dengan 111 gitu. Seperti itu ya, seperti di database gitu ya. Kalau database kan misalnya seperti ini, select all from, nama tabelnya order misalnya, where order ID sama dengan misalnya 16 12 390. Teman-teman harus tahu indeksnya itu adalah order ID. Jadi indeks itu memudahkan juga teman-teman untuk melakukan pencarian. Jadi sebelum teman-teman pakai log, itu teman-teman harus pakai indeks dulu. Harus kita set dulu indeksnya di mana. Oke, sebetulnya indeksnya itu sudah ada, tapi hanya indeks barisnya saja. Nah, teman-teman cek di sini nih, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu adalah indeks baris. Otomatis dikasih dari data frame. Sementara kalau kita mau bikin indeks sendiri, indeks kolom, berarti kita harus jadikan indeks ini masing-masing. Kita mau jadiin windy jadi indeks, bisa. Kita mau jadiin temperatur jadi indeks, bisa. Seperti itu ya. Nah, contohnya indeks itu sebelum kita running yang ini ya, misalnya ini df.index.
Nah, df.index itu isi dari indeksnya adalah range index. Mulainya 0 sampai 101. 101 itu karena mentoknya 101 kurang dari 101 berarti sampai 100 aja. Stepnya 1 berarti 0, 1, 2, 3, 4 dan itu indeks. Artinya dia cuma punya indeks baris aja atau row index namanya. Kita belum punya kolom index atau call index. Nah, untuk membuat sebuah kolom indeksnya, karena kan kita mau cari berdasarkan kolomnya kan. Kita mau cari order ID sekian. Nah, kita harus set index dulu. Oke ya. Caranya adalah teman-teman harus set index dulu. Jadi df.setIndex, kemudian teman-teman mau cari berdasarkan apa? Berdasarkan order ID. Nah, oke, berarti teman-teman nanti bakal mencari berdasarkan order ID. Kemudian in place sama dengan true itu, oke, bingung nih jelasinnya in place ya. Jadi sebetulnya untuk menjadikan dia sebuah indeks itu codingnya harus kayak gini. df sama dengan df.setIndex. Ini order ID. Nah, ini baru indeksnya muncul. Tapi kalau teman-teman nggak pakai seperti ini, cuman langsung kayak gini aja, df.setIndex, ini indeksnya nggak akan permanen. Cuman ketika perintah ini dijalankan, indeksnya ada, tapi tidak permanen. Oke, contohnya seperti apa? Contohnya kayak gini. Analoginya, X sama dengan X plus 1. Nah, ini normalnya. Sama seperti df sama dengan df.setIndex. Seperti itu. Nah, in place itu fungsinya sama seperti X plus sama dengan 1. Kayak gitu. Nah, X plus sama dengan 1 itu ibaratnya in place-nya lah. Ntar kita cobain aja deh. Oke, kita matikan dulu yang ininya. Oke. df set index order ID. Nah, order ID-nya berubah nih jadi indeks. Sebelumnya apa sih? Sebelumnya kan 0, 1, 2, 3, 4. Sekarang indeksnya adalah order ID. Ya. Tapi dia tidak permanen. Kalau kita df lagi di bawahnya, dia tetap indeksnya 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu. Nah, untuk menjadikannya sebentar, ada ya, mohon maaf, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi kalau kita tidak pakai in place sama dengan true, berarti dia tidak permanen. Hanya untuk statement ini saja indeksnya berubah jadi order ID. Tapi untuk menjadikannya permanen, teman-teman bisa pakai cara df sama dengan df.setIndex seperti ini. Maka ketika kita panggil df-nya, dia akan jadi permanen. Nah, order ID-nya otomatis berubah menjadi indeks. Nah, atau cara paling sederhananya, sebentar saya reset dulu, sudah saya siapkan di sini. Oke, saya reset lagi. Teman-teman bisa pakai perintah yang ini. df.setIndex order ID in place-nya true. Untuk menjadikan order ID ini menjadi sebuah indeks. Jadi kita teman-teman mau cari order ID bisa langsung begitu ya. Nah, kemudian kita locate. Oke. Perintah lock itu sendiri sebetulnya dibagi jadi dua ya. Jadi defaultnya di f.lock itu ada dua bagian. Bagian yang pertama adalah barisnya, bagian kedua adalah kolomnya. Dipisahkan dengan 1 koma. Jadi kalau teman-teman mau ngambil locket adalah baris ketiga, kolom ketiga, misalnya kolom kedua, kalau mulai dari 0 ya, berarti di sini teman-teman ibaratnya itu 3,2. Barulah muncul customer ID begini. Tapi lock kan nggak pakai integer ya. Lock itu harus label. Berarti kalau teman-teman di sini mau nyari yang order ID-nya segini, maka teman-teman ketikkan segini.
kolomnya gimana? Kolomnya misalnya teman-teman mau ngambil semua, ya berarti ya udah nggak usah pakai kolom. Kalau mau ngambil kolomnya city sama provinsi aja, ya masukin city sama provinsi. Tapi nggak bisa pakai koma lagi di sini. Misalnya koma city, koma provinsi. Maka nanti dia jadi 3. Sementara yang dibutuhkan iLog itu hanya 2, baris dan kolom. Sementara city dan provinsi ini merujuk pada kolom yang sama. Atau dia city dan provinsi itu dua-duanya kolom. Maka kita harus pakai list. Seperti itu ya. Nah, setelah ini dieksekusi, yang terjadi adalah saya pisahin aja dulu ya supaya nggak berkali-kali. Oke, kita set index dulu. Oke, maka nanti kalau kita jalankan df-nya, order ID-nya menjadi sebuah indeks sekarang. Kemudian kita akan cari order ID 1612390 yang ini, tapi hanya memunculkan kolom city dan provinsinya aja. Atau nggak usah gini deh, kita munculkan semuanya aja. Nah, berarti koma kosong. Artinya kosong itu berarti kita munculkan semuanya kolom. Barisnya adalah 1612390, semua 1612390 muncul ya, dan kolomnya semuanya juga muncul kolomnya. Tapi kalau teman-teman mau kolomnya yang dimunculin cuma brand, quantity, dan item price, ya teman-teman bikin lagi di sini. Bentuknya list, yaitu brand, quantity, sama terakhir adalah item. Nah, nanti yang dimunculkan kolomnya hanya brand, quantity, dan item price. Tapi kalau teman-teman nggak pakai indeks, ya, teman-teman nggak pakai indeks, saya hapus dulu indeksnya tadi di sini. Mudah-mudahan nggak bingung ya teman-teman ya. Kita reset lagi indeksnya. Kita df. Order ID-nya bukan indeks ya, indeksnya angka 01 sampai 100. Kalau kita loket 1612390, dia nggak mau. Nah, error. Karena key error. Berarti key-nya nggak ada. Ya nggak ketemu aja key-nya ini itu ada di mana. Karena isinya tuh 0 sampai 100. Yang ini nggak ada. Seperti itu ya. Jadi teman-teman harus menggunakan atau mengeset indeksnya dulu. Set dulu indeksnya. Oke. Kemudian baru pakai log. Gitu cara pakainya ya. Sementara kalau iLog itu kayak gimana? Kalau iLog itu pakai integer indexnya. Nah, ini juga sudah dibahas waktu itu. iLog itu definisinya ada komposisinya ada 2 juga. df.ilog. Yang sebelah sini baris, yang sebelah sini kolom. Berarti seumpamanya kita mau manggil dari baris ke 1 sampai baris ke 100, maka 1, 101. Misalnya mau dari 0, berarti nggak usah diisi. 0 sampai 50 misalnya. Berarti dari 0 sampai 49. Baris. Nah, kemudian kolomnya adalah mau dari kolom ke berapa sampai kolom ke berapa. Misalnya hanya kolom 1 sampai kolom 3. Berarti hanya kolom 1 sampai 3, atau kolomnya dari awal sampai kolom ketiga. Kolom kedua sih sebetulnya, sorry. Oke. Kita running dulu yang awal ini. df.ilog. Kemudian ini ya. 50.2 tidak ada. Berarti record mulai dari 50. Oh, sorry, belum dihapus. Saya harus reset lagi. Baru kita supaya kelihatan ya. Jadi 50 berarti mulai dari baris 50 titik 2 tidak ada nilainya. Berarti sampai akhir, sampai ujung, sampai mentok, sampai 100 atau kolom ke 100 ya.
atau record ke 101. Kemudian gimana kalau kita mau munculin sampai 75? Berarti masukin di sini 76. Muncul sampai nomor 75. Itu baris. Kemudian kalau kolomnya, kalau mau semua ya titik 2 aja. Berarti awal sampai akhir, dari awal sampai akhir. Ini dari order ID sampai item price. Nah, sekarang gimana kalau kita cuman mau munculin produk ID, brand, quantity, item price? Berarti kayak kita hitung aja 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti mulainya dari 5 sampai ujung. Ya udah, munculkan produk ID, brand, quantity, item price. Nah, seperti itu ya. Sebentar. Oke, itu log dan ilog. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekali lagi, log itu untuk label atau teksnya, stringnya. Sementara untuk ilog itu adalah integer index. Oke, berikutnya kita masuk ke indexing. Nah, tadi sebetulnya sudah pernah kita bahas juga ya, indexing. Jadi untuk membuat sebuah indeks, teman-teman bisa menggunakan perintah df atau data frame-nya namanya apa, set index. Kemudian masukkan indeksnya apa. Untuk menghapus atau mereset indeksnya, teman-teman bisa gunakan perintah df.resetIndex. Kemudian drop sama dengan false. Artinya kita ngereset indeks, mau di drop juga sekalian nggak kolomnya. Kalau dropnya sama dengan true, maka order ID-nya nanti hilang. Sekolom-kolom order ID-nya hilang. Tapi kan kita tidak menginginkan itu, kita menginginkan order ID-nya masih tetap ada, maka dropnya false. Supaya nggak df sama dengan df.resetIndex, maka kita pakai inplace sama dengan true. Jadi ya. Nah, jadi ada set index buat ngeset indeksnya, untuk menghapus indeksnya reset index. Terus gimana Pak kalau mau ngeganti indeksnya nggak mau order ID? Nah, itu bisa langsung ditimpa df.setIndex. Nah, teman-teman mau ordernya berdasarkan apa? Indeksnya mau berdasarkan apa? City misalnya. Ya udah. Nanti bisa langsung ditimpa. Oke, kita balik